Happy cuan sobat investor semuanya. Baik, ketemu lagi dengan channel Eka Vlog. Kali ini saya akan update ya sedikit informasi yang terjadi pada sore hari ini tanggal 3 Agustus 2021 pukul 16.30. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, ini ya sudah keluar trading view saya. Ini adalah pada pair BTC USDT ya, BTC USDT. Nah, kali ini terjadi koreksi ya, dan koreksi ini saya kira juga tidak akan terlalu tembus jauh, sehingga ini adalah kesempatan untuk serok ya, serok di harga yang cukup murah ya, sehingga nanti kita bisa menangguk cuan ya dari selisih harga yang kita dapatkan untuk trader ya. Tapi kalau untuk investor ini bisa menambah koleksinya karena investor itu jangka panjang. Baik, kita lihat ini ya di trading view saya menggunakan 3 sistem ya. Dan kalau kita lihat pergerakan dari BTC pada time frame daily, BTC USDT pada market Binance itu di 4 hari terakhir itu ada koreksi ya, karena ini satu candle mewakili satu hari. 4 hari terakhir itu mengalami sebuah koreksi ya sampai hari ini, dan ini saya kira ya koreksinya akan sampai di sini ya di titik 36.987, artinya di 37 ribuan, karena di sini ada ada support kuat ya, ada support yang cukup kuat sekali berada di area ini, sehingga kemungkinan dia akan tertahan di sini untuk kemudian BTC akan melaju menuju ke middle price channel pattern-nya ini ya, di sini di harga tembus lagi ke 40 ribuan untuk kemudian nanti menembus ke harga 48 ribuan ya. Kita tunggu saja bulan Agustus ini menjadi bulan yang baik untuk cryptocurrency ya. Ini untuk BTC. Oke, saya stop share terlebih dahulu. Untuk kemudian saya akan share screen lagi ya dari fitur sistem algo trading saya yang lainnya. Kali ini saya akan coba, karena ini tadi saya membahas BTC, saya coba untuk ke online trading dari Instaforex ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di Instaforex sendiri itu lengkap ya, ada cryptocurrency juga. Coba kita lihat untuk BTC-nya ini di D1 ya, karena untuk cryptocurrency itu pergerakannya lebih volatile ya, sehingga kita lihat di D1 ya, ini ya 3 harian candlestick-nya berwarna merah dan terjadi perpotongan ya di sini ya, terjadi perpotongan. Dan kalau kita lihat di time frame D1 dia kemarin resisten yang terkuat di 42 ribuan itu tidak berhasil ditembus ya, sehingga dia menuju ke bawah tadi. Dan kalau kita lihat di time frame daily ini untuk resisten yang berikutnya itu masih cukup jauh ya. Resisten yang berikutnya itu berada di 58.439. Nah, itu memang untuk time frame daily target BTC ke 60 ribuan ya, untuk dalam waktu saya perkirakan di bulan Agustus ini. Coba kalau kita lihat di H4-nya. Nah, kalau H4 ini sudah kelihatan ya. Di situ rekomendasinya untuk time frame 4 jamnya adalah buy, dan tetapi di sini dia buy-nya masih turun ya, dan kemudian jadi sinyal buy-nya ini tidak akurat, tidak recommended ya. Tapi untuk tadi yang sudah saya sampaikan ya, untuk serok itu boleh ya, untuk serok. Tapi untuk trading
harus diperhatikan karena di sini di time frame 4 jam itu menunjukkan adanya sell level ya. Sell levelnya adalah jadi rekomendasinya adalah sell di sini untuk yang trading future. 39561 stop lossnya di 40.169, kemudian profit target pertama itu sudah tercapai ya 37.970, dan profit target kedua ini yang belum tercapai karena candlesticknya belum menyentuh, itu di 37 berapa ini 36.987, dan profit target ketiga di 35.396. Jadi mungkin yang realistik sih bisa kalau ke 36.987 itu masih bisa. Jadi seperti itu. Tapi kalau ke 35 kok agak sulit ya karena fundamental BTC itu sudah cukup bagus. Jadi itu untuk BTC ya. Kemudian coba kalau kita lihat untuk market gold. Untuk market gold tertahan ya. Untuk market gold itu dia sekarang berada di 18.09 dan dia tertahan di sini. Tertahan di 18.28 itu ada resisten kuatnya, sehingga ini masih belum jelas kalau di time frame H1 ya dia akan ke bawah atau ke atas lagi. Nah, coba kalau kita lihat di time frame 4 jam ini juga di situ ada resisten ya, resistennya ini berada di ini angka ini. Nah ini 1831 kemarin 1831 terus kemudian tertolak ke bawah ya, dan sekarang di 1809. Dan ini saya melihat sellernya lebih dominan. Ya, dia kemungkinan ke bawah ya karena mengarah ke bawah ini. Nah, untuk yang time frame 1 coba kita lihat. Time frame 1 sudah jelas, kalau time frame 1 di situ sudah jelas menunjukkan arahnya ke bawah, paling tidak dia akan ke 18 ini ya, support terdekatnya 1805 ya, jadi dia akan kecenderungannya ke bawah. Oke, itu untuk gold ya. Kemudian saya stop share, kemudian saya bandingkan dengan charting gold yang saya punya di TradingView. Jadi untuk hari ini saya akan membahas dua pair itu ya. Jadi pair yang sama sekali berbeda, satunya emas digital, satunya emas fisik ya. Coba XAU USD. Ya, Bitcoin itu kan adalah emas digital ya, dan gold adalah emas fisik atau batangan. Nah, bisa kita lihat di time frame daily-nya sudah saya sampaikan, saya menggunakan 3 sistem dan dia tertahan di sini, benar ya, dia tertahan di area 1832-an itu ya, dia tertahan dan dia berada di channel Andre Pitcock yang berada di Pitcock yang 1 ya, Pitcock 1 di area Pitcock 1, artinya di resistennya, dan ini tertembus itu Pitcocknya. Pitcocknya tertembus dan kemungkinan dia memang turun ya. Dia akan ke 1793 paling tidak kalau di untuk area untuk fitur trading view saya yang menggunakan algo trading juga ya, dari ahli matematik dari MIT University ya, Prof Andrew, dan ahli fisikawan dari Italia yang bernama Fibonacci. Ini juga kalau di time frame yang lebih kecil itu memang menuju ke bawah. Dia berada di area Pitcock menuju ke area middle-nya. Ya, jadi menuju ke 1800 paling enggak. Jadi dari 1808 kemungkinan dia akan ke 1800.
Nah, ini kalau di time frame 1 jaman akan kelihatan paling tidak di 18.05 dulu. Oke, seperti itu yang bisa saya share-kan ke teman-teman dan sobat investor untuk hari ini ya. Kali ini bonus dari saya, tidak biasanya saya buat video sehari 2 kali. Semoga teman-teman bisa memanfaatkan info yang saya berikan sehingga bisa sedikit membantu untuk perekonomian dari teman-teman sekalian. Terima kasih, happy cuan, salam sehat.